Shalom umat Victory, jemaat Tuhan yang berkemenangan. Jumpa lagi di pagi ini dalam Victorious Devotion. Devotion yang membawa kita terus makin kuat, terus makin berani. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Sebelum kita devotion pagi ini, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta, untuk kasih-Mu yang terus dilimpahi dalam hidup kami. Kami menikmati kasih-Mu, kami merasakan cinta-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam devotion pagi ini, dalam renungan singkat ini Tuhan. Untuk mendapatkan sesuatu pencerahan, untuk mendapatkan illuminati, untuk mendapatkan pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Untuk kami mampu jalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalamnya. Tuhan menyertai kami dan kami percaya ada penyertaan Tuhan untuk kami sabar menanti janji Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik teens, adik-adik youth yang luar biasa setia mengikuti Victorious Devotion, yang terus setia kirimkan komen. Pagi ini saya mengajak kita semua, ya, sudah setia mendengarkan atau bersaat teduh bersama. Mari kirimkan komentar, kirimkan apa yang didapat di kolom komentar, ya, YouTube-nya GBI Victory Berkemenangan. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, untuk saling membangun satu dengan yang lain sebagai bangunan tubuh Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki pemaknaan, memiliki pengertian yang satu dengan yang lain, unik dan spesifik, menjadi saling memberkati. Pagi ini judul dari devotion kita, saya beri judul Sabar Menanti Janji Tuhan. Apa pentingnya sabar menanti janji Tuhan dalam tema besar kita Barang Siapa Menang? Dalam subtema kita di bulan September, berani hidup benar di tengah dunia yang tercemar. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menanti janji Tuhan, seringkali kita merasa gak mampu, seringkali kita merasa berat, seringkali kita merasa jenuh. Kita mau segala sesuatunya instan, kita mau segala sesuatunya cepat, seperti waktu-waktu yang kita tentukan. Mau ini, mau segera, mau itu, mau segera nyata. Tetapi belajar dari kebenaran firman, kita butuh sabar menanti janji Tuhan. Karena Dia Tuhan yang bekerja lewat waktunya Dia. Dia bekerja lewat jalan yang gak terselami oleh saudara dan saya. Ada satu nats firman Tuhan ya, kita belajar dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan pagi ini, kurang lebih 3 poin. Yang pertama adalah jangan lelah berbuat baik. Dalam perjalanan hidup kita seringkali kita merasa lelah. Kita merasa bahwa usaha yang kita kerjakan, effort yang kita lakukan, nggak membuahkan hasil apa-apa. Namun dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 mengajarkan bahwa saudara dan saya, kita semua harus terus berbuat baik tanpa merasa jemu. Tuhan memiliki waktu yang tepat. Tuhan memiliki ketepatan waktu untuk menggenapi setiap janjinya. Dan tugas kita adalah setia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Melakukan apa yang baik, yakni bahwa pada saat yang ditentukan Tuhan, kita akan menuai hasilnya. Haleluya. Iman kita harus berakar pada keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja. Dan Dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita harus setia meskipun kadang-kadang kita melihat bahwa hasilnya belum kelihatan. Tapi mari kita gak pernah lelah untuk berbuat baik. Poin yang kedua, menanti dalam pengharapan. Saya ambil dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang menantikan Tuhan, orang yang berpengharapan akan Tuhan, selalu diberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Saudara dan saya mau untuk menantikan Tuhan dan pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Menanti Tuhan tidak berarti pasif dan berdiam diri. Menanti Tuhan dalam hal ini adalah aktif dalam pengharapan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya yang menanti-nantikan Dia.
Menantikan Dia berarti bersandar pada kehendaknya. Menantikan Dia bersandar pada kebenaran firman, mengandalkan Roh-Nya yang kudus. Ketika kita merasa lemah, kita ingat janji Tuhan. Tuhan mengingatkan kita selalu untuk menanti dengan kepercayaan. Percaya Tuhan, itu adalah langkah untuk menantikan Dia. Dan Dia akan memperbaharui kekuatan kita tatkala saudara dan saya hadapi tantangan demi tantangan. Tapi tatkala kita berpengharapan, pengharapan akan Tuhan adalah sauh yang kuat, yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Poin yang ketiga, ini yang juga menjadikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap sabar menanti janji Tuhan. Ada hasil menanti janji Tuhan. Apa hasilnya? Menanti janji Tuhan memberikan kita satu karakter yang makin dewasa lepas hari, yang bertumbuh, ya. Karakter yang enggak kerdil, tapi karakter yang berkembang menuju kepada kedewasaan. Dalam proses menanti kita diajarkan banyak hal untuk mengandalkan, untuk mempercayai Tuhan di setiap aspek kehidupan saudara dan saya, dan melepaskan keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan ego kita untuk mau segala sesuatunya jadi instan seperti keinginan dan waktu yang kita tetapkan oleh karena berdasarkan ego kita. Tetapi dengan menanti, dengan menunggu, kita belajar sabar, kita belajar mengembangkan iman kita menjadi iman yang kokoh, iman yang tahan uji, iman yang terus kuat berakar di dalam Tuhan. Ketika janjinya akhirnya digenapi, kita akan merasakan satu sukacita besar, sukacita yang luar biasa. Karena kita telah melewati proses yang mendalam di dalam hubungan kita menanti dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam menanti Tuhan dengan sabar, mungkin Bapak Ibu memiliki kesaksian yang berbeda-beda. Boleh komen di kolom komentar di devotion pagi hari ini. Apa sih penantian Bapak Ibu Saudara yang seakan gak pernah terwujud, seakan tidak digenapi. Tapi tatkala Bapak Ibu sabar menanti, pada waktunya, indah pada waktunya, Tuhan genapi, dan itu sudah Bapak Ibu lewati. Ayo kirim kesaksian lewat komentar. Untuk apa? Untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara yang lain yang masih menanti, yang mungkin sudah hampir tidak sabar, yang mungkin udah mau menyerah, yang mungkin udah putus asa, yang mungkin udah mau mengakhiri pengharapannya kepada Tuhan. Ayo bagikan yang menjadi kesaksian tatkala Bapak Ibu sabar dan janji Tuhan akhirnya digenapi. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Adakah? Kalau ada, ayo kirim komentar-komentar yang menjadi kesaksian. Singkat tapi memberkati, singkat tapi membawa kekuatan. Untuk apa? Untuk devotion ini bisa berkembang menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup, yang nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahkan adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kesaksian, pengalaman dalam Tuhan tidak terbatas usia, tidak terbatas oleh kedewasaan secara usia, tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya boleh simpulkan dari 3 poin ini. Dari poin yang pertama adalah jangan lelah untuk berbuat baik. Yang kedua adalah menanti dalam pengharapan. Yang ketiga adalah hasil menanti janji Tuhan. Dalam menanti janji Tuhan bukanlah hal yang sia-sia, bukan hal yang membuang-buang waktu, tetapi Tuhan setia menepati janjinya pada waktunya. Waktunya itu waktunya Tuhan, bukan waktu saudara dan saya. Tugas kita adalah terus berbuat baik, terus mempercayai Tuhan, terus berpengharapan akan Tuhan, akan apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita menunggu dengan iman, menunggu dengan percaya, menunggu dengan yakin, menunggu dengan setia, kita akan menerima satu kekuatan baru di dalam hidup kita, di dalam iman percaya kita. Dan pada waktunya kita akan menuai hasil dari kebaikan yang kita tabur, dan Tuhan memberkati di dalamnya. Mari kita semua belajar untuk sabar menanti janji Tuhan. Untuk tetap gak jemu-jemu berbuat baik di dalam penantian kita menanti janji Tuhan.
Percayalah bahwa Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah ingkar. Dia yang berjanji dan tidak sekalipun mengingkari bagi saudara dan saya yang dikasihi Dia. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kekuatan kita menjadi baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu. Kami bersyukur untuk devotion ini. Kiranya kekuatan daripada Tuhan memampukan kami setia menanti janji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa dalam devotion selanjutnya.